Konstitusi ibarat sebuah pondasi sebagai tempat berdiri kokohnya suatu negara. Di dalam ketatanegaraan Indonesia, konstitusi diartikan sebagai dasar hukum dan memiliki peraturan yang sifatnya mengikat bagi masyarakat di dalam sebuah negara. Menurut teori, konstitusi diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur jalannya penyelenggaraan negara secara keseluruhan, mulai dari sistem pemerintahan, pembentukan kebijakan, hingga sistem ketatanegaraan. Konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam ketatanegaraan karena konstitusi menjadi barometer kehidupan berbangsa dan bernegara yang syarat bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Selain itu, konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh The Founding Father serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam menjalankan negara yang mereka pimpin. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik serta untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Namun, implementasi konstitusi apakah telah mencapai kedua tujuan tersebut? Nyatanya masih banyak ditemui kasus-kasus korupsi yang terbukti sangat tidak mencerminkan perilaku konstitusional. Para pemegang kekuasaan bebas menikmati uang rakyat tanpa rasa bersalah. Seakan-akan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik tersebut hanya sebuah formalitas semata. Menurut Indonesia Corruption Watch, terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Akibat tindak pidana korupsi tersebut, negara menanggung kerugian sebesar 56,7 triliun dan total kerugian negara akibat tindak pidana suap mencapai 322,2 miliar. Korupsi merupakan kegiatan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum tertentu, di mana hal tersebut akan berdampak negatif kepada masyarakat, karena masyarakat akan merasa terganggu dan masyarakat akan merasa dirugikan. Korupsi adalah sikap yang berlawanan dengan Pancasila, yaitu mengambil hak orang lain tanpa memikirkan untuk generasi, untuk bangsa ini, dan untuk anak cucu kita nanti. Korupsi adalah tindakan tidak terpuji, kata lain dari pencuri berdasi, mencuri uang-uang rakyat yang tanpa memikirkan nasib bangsa ini. Menurut saya, untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang, kita sebagai warga negara yang baik harus mengimplementasikan nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengembangkan sikap sadar dan rasional, mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain, serta mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku. Lantas, apakah implementasi konstitusi telah dilaksanakan dengan baik di negara Indonesia ini? Bagaimana menurut Anda?